Bapak ada pakai susu ya? Enggak. Bapak ada pakai jimat-jimat apa? Pernah masuk jarum di badan? Enggak. Nah ini hasil ronsennya. Jadi ini ginjal, ada jarum di dekatnya. Ya, selamat pagi, ketemu lagi dengan Jana di acara Ngegas ngebahas Galaksur. Kita dalam perjalanan belusukan Galaksur ke Pejaku pagi ini bersama Pak Rudi Winata. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Jana, selamat pagi Ya. Bapak Ibu. Saya bacakan dulu pertanyaannya Pak. Ya. Jadi ada temannya seorang bapak ini, Nah, dia sakit ginjal, Ya. kemudian di ronsen, ya. kemudian ginjalnya ternyata ada jarumnya yang kecil-kecil, Ya. dan anehnya jarumnya pindah-pindah setiap di ronsen. Oh, iya. Ya Pak. Sekarang saya ambil ini dulu. Baik. Ya, jadi Iya. Bapak Ibu, kita ketemu lagi dalam acara Ngegas, ngebahas Galaksur. Ya. Ngegas kita naik hardtop merah, kesayangan saya DK1, kita sekarang posisi mendekati Pantai Pandawa. Kita terus ke arah Pecatu. Nah, jadi begini Pak Jana. Jadi ada satu orang bapak, saya rasakan namanya, tapi kalau bapak itu menonton video ini, karena ini akan viral, ketahuilah bahwa cerita bapak ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suatu saat ada satu orang bapak, Mbak Jana, bangun tidur dia merasa lambungnya enak, mahnya nggak enak. Nah, kemudian bilang sama istrinya, dikasih promah 1, tidak mempan. Kemudian bilang sama istrinya, nggak mempan, dikasih promah lagi 3. Ya, sehari makan 3. Apa yang terjadi? Keringetan luar biasa, segede-gede jagung, sampai dia bilang, Pak Rudi, badan saya basah keluarnya semua. Nah, sampai dia mengatakan, Pak Rudi, setelah dalam saya peres itu netes. Jadi Bapak bisa bayangkan. Ya. Nah, dalam diperes itu netes. Ya. Nah, kemudian tiba-tiba sakit di bagian ginjal, bagian pinggang. Dia nggak tahu itu ginjal, sakit di bagian pinggang, kanan kiri. Dilarikan ke rumah sakit HCOS Surabaya. Nah, di HCOS sama dokter tanya yang sakit mana? Yang sakit di bagian pinggang. Kemudian sama dokter suruh duduk, dipukul punggungnya, tuh gini. Oh, sakitnya luar biasa. Nah, dokter mengatakan berarti ada batu ginjal. Nah, coba di ronsen. Setelah di ronsen, waktu dokternya mau menyerahkan hasil ronsen, wajah dokternya pucat. Pak, Bapak ada pakai susu ya? Enggak. Bapak ada pakai jimat-jimat apa? Pernah masuk jarum di badan? Enggak. Nah, ini hasil ronsennya. Jadi ini ginjal, ada jarum di dekatnya. Pak, ada nggak kemungkinan filmnya cacat? Ada. Bapak mau nggak kita foto ulang? Mau nggak kita foto lagi sekali? Nah, tapi Bapak bayar lagi ya. Ya, bayar lagi. Nah, di ronsen ulang. Apa yang terjadi? Itu bukan dalam beberapa hari, baca langsung hari yang sama. Jadi jarumnya pindah. 1, 2, difoto lagi. Jadi 6 kali foto ronsen. Jarumnya pindah-pindah. Dibawa semua ronsen ke saya akhirnya di Bali. Nah, kemudian setiap habis di ronsen dia terasa mau mati. Di ronsen terasa mau mati. Karena parah. 6 kali ronsen sudah hampir mati. Nah, dia nipu sahabatnya yang sudah lebih dulu pakai kalung Galaksur. Nah, namanya, yang ini saya sebutkan tidak apa-apa namanya, yang tadi saya rasakan. Namanya Pak Chandra. Chan, kamu datang sini Chan. Aku mau mati. Loh, kenapa? Aku lihat JOS. Kenapa? Cepetan datang Chan. Datanglah Pak Chandra. Kenapa? Yang sakit di mana? Yang sakit di bagian pinggang. Nah, kemudian diambilkanlah oleh Pak Chandra kalung Galaksur. Jadi kan Chandra sudah pakai Galaksur. Ya. Diangkat bajunya Bapak itu, ditempelkanlah kalung Galaksur di pinggangnya, di bagian punggungnya, antara 2 ginjal. Dia bilang apa? Dalam bahasa Jawa, Mbok Pak Rudi, mau panas kayak jaran di stempel masih panas. Jadi Bapak Ibu zaman dulu orang punya kuda, punya sapi, supaya nak ketukar sama orang, itu kan di stempel bokongnya pakai besi membara. Misalnya ada namanya Rudi atau R, itu Ces ya. Panasnya kayak kuda di stempel pakai besi panas. Wah, sakit loh, teriak dia menjerit-jerit. Nah, tapi langsung hilang sakitnya. Terus dokternya tanya, Pak, nggak jadi operasi ginjal, nanti dok di Singapura dok. Nah, padahal mereka bohong, mereka tidak Singapura. 5 orang terbang dari Surabaya ke rumah saya. Nah, sampai di rumah saya sudah mau terapi nih. Bapak tuh bilang apa, Pak Rudi? Tolong dulu ya jauh Pak. Loh, kita lagi wawancara nih, dulu ya jauh. Kenapa Pak? Yang datang ke sini saya, yang minta tolong saya. Tapi Pak Rudi, jauh dikit Pak. Tangan saya ini mau mukul Pak Rudi. Pada pada bisa tangan saya ini tidak bisa dikendalikan, mau mukul Bapak nih. Waduh, mundurlah saya. Akhirnya saya terapi. Baru di terapi dia bilang apa? Stop Pak, saya sudah tahu pelakunya. Loh, terapi itu zaman dulu kalau salah cuma 7 menit ya. Zaman dulu tuh zaman itu saya kalau terapi 20 menit. Baru berapa detik? Cukup Pak, saya sudah tahu pelakunya. Loh, Pak, belum apa-apa, baru 10 detik tidak ada. Ya. Sudah tahu pelakunya Pak, mantan istri saya. Loh, kok bisa gitu? Ayo coba Pak Rudi. Nah, terapi lagi Pak. Jadi dia tidak tutup mata nih. Nah, oh cukup Pak.
sudah tahu pantat. Kok bisa Pak? Yang lain nggak cium bau? Nggak cium bau. Kok gila hidung kalian busuk semua? Coba Pak Ardi, tangannya ala mesin. Ala mesin. Kasih energi Pak, kasih energi. Bau. Langsung dia cium bau harum. Yang lain nggak ada cium. Saya nggak cium, teman-temannya 4 orang yang dari Surabaya nggak cium. Dia mengatakan apa? Saya tahu mantan istri saya karena apa? Nah, jadi kepada mantan istrinya kalau Anda nonton video ini Anda diam saja. Lebih baik Anda diam daripada ketahuan Anda pernah nyantet mantan suami Anda, ya. Jadi begini, dulu waktu mereka belum bercerai, jadi ternyata bapak ini sekarang tinggal dengan istri kedua, yang ngasih dia promosi istri kedua. Waktu belum bercerai dengan istri pertama, mereka tuh pergi ke Cina. Nah, di Cina ada satu pabrik dupa yang kita bisa pesan latihan dupa. Latihannya kita mau campur ini, setelah jadi itu resep dirasakan pakai kode, pakai pin yang bisa buka itu hanya kita. Nah, jadi kalau kita mau pesan lagi tinggal sebutkan saya mau kode username ini, pinnya ini, kita masukkan bisa diproduksi. Jadi nggak ada yang kembar baunya. Nah, begitu dia mulai saya terapi, tiba-tiba dia cium bau. Nah, waktu dia bercerai dengan istrinya, dia sudah nggak mau pakai dupa itu lagi kan, biar ingin dengan mantan istrinya. Istrinya tetap pesan, kan dia apa? Dia merasa itu haknya dia yang meracik waktu itu kok, dia tetap pesan dupa itu. Nah, jadi begitu saya mau terapi, tiba-tiba bau dupa kerasnya luar biasa. Nah, begitu saya hilangkan energi, bau dupanya hilang. Begitu saya terapi, bau dupanya keras sekali di hidungnya dia. Maka dia tahu pelakunya adalah mantan istri. Nah, kemudian pulanglah ke Surabaya, sudah sehat, habis saya tapi udah sehat. Pulang ke Surabaya. Sampai di Surabaya itu dia sedang ada pengerjaan plafon kalau nggak salah, atau owning ya, di Jalan Setapak menuju ke rumahnya dia itu di garasi. Ada tukang sedang kerja di garasi. Apa yang terjadi? Jarak 1 meter dari tukang-tukang duduk di bawah karena sedang kelas, ketinggian 1 meter, dia sedang jalan Mbak Jana, menuju ke rumah ya, sedang jalan. Ada meledak cahaya warna biru kayak bom, kayak mercon, kayak mercon yang gede, warna biru. Nah, tukangnya kaget semua, tapi anehnya kalau itu mercon kan ada baunya, bau sangit, ada asapnya, ada serpihan kertas, tidak ada serpihan apa-apa, cuma api biru meledak, ketinggian 1 meter dari tukang, 1 meter dari tanah. Tukangnya tanya, Pak, itu apa Pak? Itu apa Pak? Oh ada meledak Pak? Oh enggak, saya juga nggak tahu. Tukangnya langsung berhenti Pak Jana, jadi kerjaan owning tidak dilanjutkan, berhenti, tidak mau mengerjakan borongan lagi, pulang semua tukangnya. Nah, demikian Pak Jana. Jadi kepada Bapak yang mengalami, kalau Anda tahu cerita Anda viral, saya mohon izin, ini untuk membantu masyarakat bahwa ternyata santet itu ada, ya, segampang itu disembuhkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengalami masalah yang sama, santet atau leak atau guna-guna, kabar bagus itu mainan bagi kami, kontak kepada Mbak Jana dengan nomor di bawah, nanti akan kami bantu. Nah, demikian Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak. Ya, di sini masih ada harapan ya.